Timnas U19 bersiap melakoni sejumlah laga di kualifikasi Piala Asia U20 pada 25-29 September 2024. Bertindak sebagai tuan rumah, pelatih Indra Safri optimis Jens Raven dan kawan-kawan mampu mengemban target lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun depan. Memiliki catatan apik dengan skuad yang matang. Sayangnya kabar buruk menimpa skuad Garuda Muda. Lalu kabar apakah yang dimaksud? Berikut rangkuman selengkapnya. Timnas U19 Indonesia pernah juara Piala Asia. Timnas Indonesia tercatat pernah sekali menjadi juara di Piala Asia U19. Pencapaian itu diraih pada edisi 1961 yang digelar di Thailand. Saat itu skuad Garuda dinobatkan sebagai juara bersama dengan tim Burma atau yang saat ini dikenal dengan Myanmar. Kala itu di partai puncak, kedua tim bermain imbang dengan skor 0-0. Gelar juara pada akhirnya diputuskan milik Burma dan Timnas Indonesia. Sejak saat itu, Timnas Garuda belum lagi mampu memberikan gelar pada ajang yang sama. Laga hidup mati menuju Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Muda akan menjadi tuan rumah dalam gelaran kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar di Jakarta. Sebagai tuan rumah, tim asuhan Indra Safri memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20. Namun Jens Raven dan kawan-kawan tidak boleh lengah karena sebelum itu mereka harus mengatasi sejumlah lawan tangguh di babak kualifikasi. Tergabung dalam grup F, pada babak kualifikasi nanti, tim Garuda Muda akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Yaman, Maladewa, dan Timur Leste. Tampil di hadapan ribuan pendukungnya sendiri, skuad Garuda diprediksi akan menguasai jalannya laga. Namun para pemain dihimbau selalu fokus dan tidak boleh terbebani dengan target apapun. Mereka cukup bermain dengan strategi yang telah direncanakan. Sebagaimana diketahui, Timnas U19 sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mereka mampu menyabet gelar juara Piala AFF U19. Kala itu tim Garuda berhasil mengalahkan Thailand di partai final dan mengunci gelar juara di depan publik sendiri. Indra Safri dalam wawancaranya berkata, "Setelah kemarin di AFF U19 kita berhasil menuntaskan tugas dengan baik dan sesuai target yang dibebankan oleh PSSI sebelumnya. Anak-anak bisa mencapainya. Sekarang kita naik ke step atau anak tangga kedua dengan lolos ke kualifikasi AFC U20, kata Indra Safri. Sama-sama tampil sebagai tuan rumah. Lalu mampukah Garuda Muda menyusul seniornya melenggang ke Piala Asia?" Indra Safri, sang spesialis pemain muda. Jasa besar Indra Safri kepada Timnas Indonesia di kelompok umur memang sudah tidak perlu diragukan. Sang pelatih telah menjadi maestro permainan dari generasi ke generasi. 4 trofi sudah diberikannya. Kini selain mengukuhkan dominasi di ASEAN, Indra Safri akan berupaya mengulang kejayaan Timnas U19 generasi 2013 untuk lolos ke Piala Asia. Seperti yang diketahui, 10 tahun yang lalu, generasi Timnas U19 di bawah asuhan Indra Safri pernah mengejutkan para fans di mana mereka berhasil membawa trofi Piala AFF U19 tahun 2013. Nama-nama seperti Evan Dimas, Maldini Pali, Ilham Udin Armain, dan Hansamo Yama Pranata begitu santer dikenal masyarakat. Kala itu, mereka bahkan berhasil mengguncang publik sepak bola tanah air saat di laga terakhir kualifikasi Piala Asia. Evan Dimas dan kawan-kawan berhasil melakukan comeback 3-2 melawan Korea Selatan. Pada akhirnya, Evan Dimas dan kolega saat itu berhasil lolos ke Piala Asia 2014. Kabar buruk jelang laga kualifikasi.
Jelang bergulirnya laga kualifikasi Piala Asia 2025, tim Garuda telah mengumumkan daftar 23 pemain dalam skuad yang akan berlaga. Dari sanalah diketahui bahwa salah satu pemain andalan, yakni Welber, tidak masuk dalam skuad. Berdasarkan informasi dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, masih ada kemungkinan Welber Jardim akan bergabung di detik-detik akhir sebelum dimulainya kualifikasi. Sumarji menginformasikan apabila Welber dapat bergabung dengan tim nasional Indonesia U20, maka akan ada satu pemain yang terpaksa direlakan tidak jadi ikut. Sebaliknya, jika Welber Jardim tidak ikut, maka tidak akan ada perubahan. Lebih lengkap, Sumarji berkata, sampai batas waktu pendaftaran ditutup, jika Welber tetap tidak hadir, maka 23 pemain yang sudah diumumkan itu menjadi skuad timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kata Sumarji, Welber telah menjadi pemain andalan bagi skuad Garuda Muda. Kejelian penempatan posisi, kualitas umpan dan passing yang mumpuni menjadi hal yang membedakan Welber dengan para pemain lainnya. Tidak adanya Welber bisa menjadi sebuah kerugian bagi kokohnya pertahanan skuad Garuda. Lalu dari semuanya, bagaimanakah pendapatmu? Tulis di kolom komentar.